Akhir tahun sering dianggap sekadar penutup kalender, padahal ini adalah jeda strategis yang sangat menentukan arah bisnis. Di momen inilah ritme mulai melambat dan pikiran memiliki ruang untuk menilai perjalanan bisnis secara lebih jernih. Evaluasi akhir tahun bukan kegiatan administratif untuk laporan semata, melainkan alat manajemen yang krusial. Bisnis yang tidak dievaluasi secara rutin cenderung mengulang kesalahan lama dengan target baru yang lebih tinggi. Tanpa evaluasi yang jujur, pertumbuhan bisnis hanya menjadi ilusi yang dibungkus kesibukan. Langkah pertama evaluasi adalah meninjau target dan realisasi secara objektif dan tanpa pembenaran emosional. Angka penjualan, laba, dan arus kas harus dibaca sebagai fakta, bukan sebagai pembenaran keputusan masa lalu. Dari perbandingan target dan realisasi, terlihat jelas area bisnis yang konsisten menghasilkan nilai. Sebaliknya, akan terlihat pula bagian yang terus menguras waktu, tenaga, dan sumber daya tanpa hasil sepadan. Kejujuran terhadap data adalah fondasi utama dari evaluasi yang sehat dan bermakna. Seringkali bisnis bertahan pada aktivitas yang tidak efektif hanya karena sudah terlanjur dijalankan lama. Evaluasi akhir tahun memberi keberanian untuk menghentikan hal yang tidak produktif tanpa rasa bersalah. Tidak semua yang ramai itu menguntungkan, dan tidak semua yang sibuk itu membawa pertumbuhan. Bisnis yang matang berani memilih fokus dibanding sekadar terlihat aktif. Setelah angka dipahami, langkah berikutnya adalah mengevaluasi strategi yang diterapkan sepanjang tahun. Fokus evaluasi strategi bukan pada niat baik, tetapi pada dampak nyata yang dihasilkan. Program pemasaran mana yang benar-benar mendatangkan pelanggan berkualitas perlu diidentifikasi secara jelas. Kanal promosi mana yang menghasilkan konversi nyata, dan mana yang hanya menciptakan kesan ramai semu. Evaluasi membantu bisnis berhenti melakukan banyak hal sekaligus tanpa arah yang jelas. Bekerja keras tidak selalu berarti bekerja tepat, dan evaluasi membantu membedakan keduanya. Strategi yang efektif seringkali sederhana, konsisten, dan mudah dieksekusi oleh tim. Kompleksitas berlebihan justru sering menutupi masalah mendasar dalam bisnis. Evaluasi akhir tahun juga harus menyentuh sistem dan alur kerja internal. Banyak bisnis gagal berkembang bukan karena produknya buruk, melainkan karena sistemnya rapuh. Alur kerja yang panjang dan berbelit memperlambat pengambilan keputusan penting. Keputusan yang lambat seringkali berujung pada hilangnya peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Evaluasi memberi ruang untuk merapikan sistem sebelum beban dan kompleksitas tahun berikutnya meningkat. Aspek tim tidak boleh dilewatkan dalam proses evaluasi akhir tahun. Evaluasi tim harus dilakukan dengan kepala dingin berbasis data, bukan emosi atau kedekatan personal. Pembagian peran yang tidak jelas sering menjadi sumber konflik dan inefisiensi tersembunyi. Komunikasi yang buruk dapat menghambat kinerja, meski individu di dalamnya kompeten. Evaluasi bukan berarti mengganti semua orang, tetapi memastikan setiap peran memberi kontribusi nyata. Tim yang efektif bukan yang paling banyak jumlahnya, melainkan yang paling selaras dengan tujuan bisnis. Struktur kerja yang rapi akan mengurangi kebutuhan pengawasan berlebihan dari pemilik bisnis. Dengan sistem dan tim yang tepat, bisnis bisa tumbuh tanpa menguras energi pemiliknya. Selain tim, kualitas pelanggan juga perlu dievaluasi secara objektif dan strategis. Tidak semua pelanggan memberikan dampak positif yang sama terhadap kesehatan bisnis. Ada pelanggan yang loyal dan menguntungkan, namun ada pula yang menyedot energi tanpa imbalan setimpal. Evaluasi membantu bisnis berani memilih segmen pelanggan yang benar-benar sejalan dengan arah usaha. Dengan pemetaan pelanggan yang jelas, layanan dan penawaran bisa disusun lebih presisi. Bisnis sering takut kehilangan pelanggan, padahal mempertahankan pelanggan yang salah bisa lebih merugikan. Fokus pada pelanggan yang tepat membuat bisnis lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Evaluasi akhir tahun juga harus menyentuh kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Apakah nilai yang dijanjikan benar-benar dirasakan pelanggan atau hanya sebatas klaim pemasaran? Keluhan pelanggan menyimpan data berharga yang sering diabaikan karena dianggap mengganggu. Padahal disitulah peluang perbaikan paling nyata dan relevan berada. Tahap akhir evaluasi adalah merangkum seluruh pelajaran yang didapat sepanjang tahun. Setiap kesalahan menyimpan data penting, dan setiap keberhasilan menyimpan pola yang bisa direplikasi. Tanpa rangkuman, evaluasi hanya menjadi aktivitas sesaat yang cepat dilupakan. Dengan rangkuman yang disiplin, bisnis tidak memulai tahun baru dari titik nol. Evaluasi akhir tahun adalah tanda kedewasaan dalam berbisnis dan memimpin usaha. Berani berhenti sejenak, berani melihat kenyataan, dan berani memperbaiki arah adalah kunci pertumbuhan. Bisnis yang bertahan bukan yang paling cepat, melainkan yang paling adaptif dan sadar diri. Pertumbuhan yang sehat selalu dimulai dari kejelasan, bukan dari ambisi semata. Dan kejelasan itu hanya bisa lahir dari evaluasi yang jujur, disiplin, dan berkelanjutan.